komponen mode, terus pilih yang P. Nah, kita tuh ambil transistornya itu dulu, keywordnya 2N22. Nah, di sini dia ada tuh. Jangan salah ya, ini soalnya ada yang 2N2219, ada yang 2N2222. Kita pakai yang 2222. Terus di oke. Setelah transistornya, kita juga pakai resistor di sini. Nah, resistornya tuh yang ini, yang res device, yang generic resistor simbol sini. Ini pilih oke juga resistornya. Terus sekarang kita pakai kapasitor juga. Oke, tadi sama kapasitor. Nah, yang cap ini, yang sama, yang generic dia ya, yang cap dia, device display non electrolytic kapasitor. Oke, terus kita taruh di sini dulu ya, transistor taruh 1, resistor itu taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita ganti-ganti dulu nilainya ya, sama namanya. 100, 15, ini 15. Sorry. Ini 3,9. Bang, mohon maaf bang. Iya, kenapa? Boleh ulang lagi yang resistansin tadi bang, yang dari resistor 2 tuh Oh, resistor 2 ya. nilainya. Oh, Nah, ini 15. coba ulang lagi bang. Nggak nampak tadi. Oke, gua zoom kali ya. Ya. Kalau segini kelihatan nggak? Nampak bang. Oke. Kalau kecepatan bilang aja ya. Satu. Skornya 2,2. Ini satuannya jangan sampai salah ya, kapasitor. Dia bukan nano dia, tapi mikro. Udah sampai sini?
Kalau udah sampai sini kita hubungkan aja ya, kita wire. Nah, di sini uh, cara puternya klik kanan, rotate clockwise. Sorry. Bentar. Link. Udah. Sorry. Oke, segini dulu. Udah pada di wire. Terbang. Oke.
lanjut aja ya. Ini kan udah, terus kita mau pasang ininya, apa sih namanya, generatornya, yaitu di DC. Di sini dia, biar ada arus DC-nya. Terus kita wire juga ke sini. Nah, habis itu di ini nih, di double klik. Untuk generator name-nya saya pakai 10 volt. Terus tegangannya itu kita pakai 10 volt juga sama. Terus di oke. Ini deh. Oh, kalau ini di sini ya. Di ini. Bawahnya. Bang, ulang yang DC tadi itu lagi bang, nilai bang. Oh, yang DC itu ini. Oke bang, makasih bang. Siap. Di sini ya, kalau yang itu generator mode. Tuh, ya. Habis itu kalau udah diatur, kita masukin input sama outputnya biar bisa di setting. Itu tuh ada di sini nih. Bukan. Nah, ini. Sorry, bukan. Bentar ya. Oh, ini di instrumen. Kita taruh osiloskop sama sinyal generator. Nah, sinyal generator itu buat pembangkit daya. Nah, osiloskop tuh buat nampilinnya. Kayak gitulah simpelnya. Osiloskop karena buat nampilin, kita taruh di output. Terus sinyal generator kita taruh di input. Terus kita wiring lagi. Yang plusnya kita taruh di RS. Yang minusnya kita taruh di osiloskop yang di B dia, di channel B. Nah, A-nya ini kita taruh di channel A ini kita taruh di sinyal generator yang plus. Ini ya. Nah, kapasitor ini kita hubungin ke B. Sebentar. Oh, sorry, ada yang salah. Yang ini. Bentar ya. Harusnya gini ya.
Nah, kalau udah kita jangan lupa ground ya. Sorry, ininya belum ya. Groundnya di sini. Terus masih ada yang kurang nih. Kita mau masang DC voltmeter pada kaki basis, terus di emitter sama di kolektor. Nah, kan kita pakainya DC voltmeter ya. Berarti itu ada di sini dia. Yang tadi sama kayak sini. Di instrumen yang ini ya, DC voltmeter. Jangan kebalik nih, ada 4 nih soalnya. Ada 5 ya. Kita pakai DC voltmeter. Taruh di sini. Nah, ini buat ini dia ngelihat tegangannya. Udah buat rangkaiannya sih kayak gini sih. Ada yang ketinggalan nggak? Biar dibantu. Bang boleh lihat settingan DC-nya nggak bang? Oh, boleh. Di sini. Nah, Baik bang, terima kasih bang. siap, sama-sama. Bentar ya, ada yang salah saya buat. Ini tuh nggak nyambung ya sama ini. Nah, tadi itu kesambung, makanya harus teliti sih buat wire ya. Udah belum nyampe sini?
Halo? Udah lah ya. Sudah. Oke, kalau udah di play aja di sini nih. Di run. Nah, nanti keluar dia osiloskopnya sama inputannya ini, sinyal generatornya. Nah, di sini kita setting inputannya dulu ya. Inputannya tuh kita center tuh frekuensi kan. Center tuh kayak mau nilainya mau berapa sih kayak gitu. Nah, kita pakai tuh yang 1 dia. Sampai dapat 1. Nah, gini. Diputar aja. Terus buat range-nya kita pakai 1 kilohertz megahertz kilohertz 1 kilohertz mungkin nggak udah pakai 1 kilohertz di sini. Nah, jadi hasilnya 1 kilohertz kan. Ini buat atur frekuensi. Nah, ini sekarang amplitudonya kita pakai levelnya 1 aja, tapi range-nya kita pakai 0,1 volt. Nah, jadi dia 100 ini diameter. 100 mm, maaf. Nah, terus ininya tuh sinyalnya tuh kita pakai gini ya, yang sinus. Kalau misal keganti di ini aja dipencet waveform gini nih. Nah, kita pakai yang paling bawah. Terus polarity-nya itu kita pakai yang B. Oke, kalau udah kan di rangkaian tadi kan si osiloskop tuh cuma make channel A sama B doang nih yang di wire di sini. Nah, karena channel C sama D nggak make, kita matiin aja dia. Kita geser di off. Nih. Nah, terus di channel A sama B-nya tuh karena kita pakai sinyal DC, kita ubah ke sinyal DC di sini. Nah, dua-duanya. Oke. Nah, kalau udah tuh kita ini nih. Jadi ini tuh buat ngatur salah lagi. Buat ngatur kayak tegangannya itu mau berapa sih? Mau berapa milivolt gitu. Mau berapa volt. Nah, kita ke 50. Nah, yang satu itu kita buat ke 50 juga. Nah, biar nggak tabrakan tuh ini kita atur di positionnya nih. Kita ini aja ke bawahin biar nggak nabrak ya. Misal di ini deh. Nah, di minus 20 gitu. Mungkin bisa ditambahin oleh Kak Eka atau Kak Bina mungkin. Teman-teman semua udah sampai sini cara pengerjaannya? Udah, Kak. Udah ya? Nah, jadi teman-teman, kita kan tadi sudah mengatur di function generatornya itu nilai frekuensinya kita pakai yang 1 kHz, kemudian nilai amplitudenya kita pakai yang 100 mV. Terus, pada osiloskop sudah muncul kayak gini ya, gelombang sinus kayak gini ya. Sekarang langkah selanjutnya, kan kita akan menghitung berapa kuat pengaliannya kan.
Karena di sini kita modulnya kan penguat sinyal kecil ya. Jadi sebenarnya rumus umumnya untuk penguat sinyal kecil itu V out dibagi dengan V in. Nah, V out-nya ini dari gelombang sinus yang warna biru nih. Karena kan tadi yang out ini kan dihubungkan ke yang channel B ini kan dihubungkan yang ke out. Sedangkan yang channel A ini yang buat in. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang bagaimana sih cara kita menghitung nilai amplitudenya? Atau nanti nilai amplitude itu bisa dijadikan sebagai nilai tegangan input ataupun tegangan outputnya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di yang osiloskop yang sinyalnya warna kuning nih, itu kan yang inputnya ya, yang warna kuning itu yang inputnya. Terus boleh bisa di zoom nggak ya, Bang Dava? Oke. Osiloskop nggak bisa ya? Nggak bisa sih. Oh ya udah, mungkin dari teman-teman ini ya bisa dilihat lagi, bisa lihat di layar teman-teman sendiri kalau teman-teman ngikutin. Nah, teman-teman perhatiin di yang sinyal kuning dulu ya, itu kan osiloskopnya ada gambar kotak-kotak kan, benar nggak? Ada kotak-kotak kan di belakangnya. Terus kita lihat nih dari gelombang sinus ini, dia memenuhi berapa kotak sih? Teman-teman bisa lihat dari bukit ke lembah atau dari puncaknya dari atasnya ke bawahnya. Ternyata untuk yang 100 mV ini, yang amplitudenya 100 mV yang tadi kita atur di function generator, bisa kita atur sinusnya dia memenuhi 2 kotak. Ya kan? Ada yang bingung nggak maksud 2 kotak gimana? Paham nggak? Nah, yang Bang Dava tunjukin. Nah, itu. Kan dia memenuhi 2 kotak ya. Ada yang memenuhi 2 kotak. Nah, caranya teman-teman sebelum kita tahu nih berapa yang dipenuhi oleh kotak itu, teman-teman atur dulu nih bagaimana caranya agar sinyalnya ini bisa seminimal mungkin memenuhi kotak tersebut. Nah, tadi kan Bang Dava atur-atur nih ya dari yang panah-panah kuning ini ya, ternyata biar gelombang sinusnya ini dia tepat di memenuhi kotak, itu pakai 50 mV. Teman-teman bisa atur-atur sendiri ya, mungkin mau pakai yang berapa milivolt, yang 20 mV. Nah, nanti kalau misalkan diatur ke 20 mV, otomatis jumlah kotaknya pun akan berbeda. Jadi bagaimana caranya supaya si gelombangnya ini bisa memenuhi kotak itu. Jadi tidak ada yang kurang gitu loh. Nah, karena kita di sini pas banget nih ya pakai 50 mV, maka ternyata dari 50 mV ini kita bisa ngambil, oh si gelombang sinus ini ada 2 kotak yang memenuhi. Dari atas dari sama bawah itu ada 2 kotak ternyata ditotalkan. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tahu ada berapa kotak yang terpenuhi, lalu teman-teman kalikan saja dengan yang yang bawah ini yang 50 mV tadi yang tadi kita atur panahnya gitu. Nah, 2 dikali sama dengan 50. 2 kali 50 sama dengan 100 kan. Nah, 100 mV. Sudah sesuai kan sama yang tadi kita atur di function generator. 100 mV. Seperti itu. Itu buat yang in ya. Dari yang in atau V in atau amplitude yang input, ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung tanyain aja ya. Oke, kalau misalkan teman-teman gak ada yang bingung, kita lanjut nih ke yang bagian output ya. Nah, yang bagian output itu ditunjukkan sama gelombang yang warna biru. Nah, bisa teman-teman lihat ya perbedaannya dari gelombang input sama gelombang output. Kalau gelombang input kan dia agak lebih pendek ya, tingginya tuh lebih nggak terlalu tinggi gitu ya. Sedangkan yang output setelah melewati penguatan, ternyata lihat gelombangnya agak kayak melonjak gitu kan, agak melonjak tinggi ke atas. Nah, oke. Sama seperti tadi caranya, kita atur-atur dulu bagaimana caranya si gelombang sinus ini memenuhi kotaknya tanpa ada yang tersisa. Nah, kalau misalkan tadi kita atur-atur, ternyata di 50 mV, sama seperti yang Fein itu, dia sudah memenuhi kotak yang atas sampai kotak yang bawah. Tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang tersisa. Gitu. Itu bisa teman-teman atur sendiri ya, mau pakai 50 mV ataupun 20 mV, terserah teman-teman. Yang penting
tujuannya adalah supaya si kotak ini bisa memenuhi gelombang sinus itu. Sama seperti cara tadi, kalau kan kita pakai 50 mV nih ya, yang panah yang warna biru ini, kita hitung nih kotaknya dari bukit, dari bukit ke lembah, dari puncak, dari atas ke bawah. Dia memenuhi berapa kotak sih? Kalau kita hitung, ternyata di sini ada satu. Bang Dava boleh ditunjukin kursornya? Nah, Iya. dari atas, yang gelombang sinus biru. No, yang osiloskop, yang tampilan osiloskop. Oh, sorry. Ya, nah hitung ya dari 1, coba 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kotak yang terpenuhi. Nah, selanjutnya tinggal kalian kalikan aja. 6 dikali dengan 50. Karena tadi kan kita ngatur 50 mV ya. Nah, 6 kali 50 kan sama dengan 300 mV. Oke, kita udah ketemu nih nilai V in sama nilai V out. V out-nya itu tadi ya, yang 300 mV itu. Dengan cara 6 kotak, karena kita gelombangnya ini memenuhi 6 kotak, dikalikan dengan nilai yang ini ya, yang apa sih, yang panah ini ya, yang di channel B, yang ada panah biru, kita pakai 50 mV. Sama dengan 300. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita harus mencari berapa sih pengalinya gitu. Caranya, kita bagi saja dari V out dibagi dengan V in. Tadi kan V out-nya 300. Mungkin bisa teman-teman kotret ya. Cara untuk mencari kali penguatannya, yaitu rumusnya adalah V out per V in. Nah, V out-nya tadi kan 300. 300 dibagi 100 sama dengan 3. Berarti dia untuk rangkaian ini, dia ada 3 kali penguatan daya. Seperti itu. Itu penjelasan dari cara kita untuk mengetahui nilai amplitude atau nilai V in atau V out. Dari teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, boleh teman-teman tanyakan saja. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut untuk mencari tegangan di basis, tegangan di kolektor, dan juga tegangan di emitor. Ada yang masih bingung? Oke, kayaknya nggak ada ya. Semoga penjelasan aku bisa dipahami sama teman-teman semua ya. Oke, kita boleh digeserin dulu Bang Dava osiloskopnya. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih tegangan di basis, berapa tegangan di kolektor, dan juga berapa tegangan di emitor. Gini, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Katia di awal materi bahwa transistor itu dia memiliki 3 kaki elektroda. Ada basis, ada emitor, dan juga ada kolektor. Nah, basis itu yang ini. Boleh ditunjukin nggak Bang Dava yang basis? Nah, yang garis yang kotak ini, teman-teman fokus ke transistornya ya. Di transistor itu kan ada yang, kalau aku deskripsiin ada gambar kotak, persegi panjang, terus ada panah sama ada yang lurus gini kan garisnya. Nah, yang basis itu yang tengah. Ya. Yang emitor itu yang ada panahnya. Nah, karena kita kan di sini kita memakai rangkaian transistor yang common emitter, artinya rangkaian penguat yang dimana si common emitter ini kita groundkan. Nah, makanya yang panah ini, yang bagian emitter kita groundkan. Nah, selanjutnya yang panah satu laginya, yang tidak ada panahnya ya, yang garis doang itu adalah kolektor. Sekarang, tugas kita adalah mencari tahu berapa tegangan di basis, kolektor, ataupun di emitor. Kita menggunakan bantuan dari Proteus juga ya, ada decivoltmeter, namanya decivoltmeter, yang warna, yang lingkaran ada hijau-hijaunya itu decivoltmeter. Nah, pertama basis dulu nih. Basis itu ya kan yang garis lurus. Nah, ternyata untuk tegangan basis itu didapatkan berapa tuh Bang Dava? Berapa nilainya? 1,97. Nah, untuk yang tegangan basis kita dapatkan dari rangkaian ini sebesar 1,97 volt untuk PB, untuk tegangan di basis. Oke. Selanjutnya, untuk tegangan pada kolektor yang panah yang bagian atas itu kita dapatkan tegangannya 1,82 volt.
Dan untuk tegangan yang emitor, yang bagian ada panahnya yang di-ground-kan, kita dapat 1,25 volt. Nah, mungkin teman-teman di running ada yang beda ya voltasenya gitu ya, nggak apa-apa. Bedanya mungkin tidak akan terlalu jauh. Gimana ya? Yang teman dapatkan itu nanti jadi tegangan yang akan teman-teman isi di tabel. Jadi gini, kan di modul itu ada tabelnya di bawahnya. Kita melakukan uji coba untuk yang amplitude 100 mV. Nah, di tabel itu kan nanti ada ini ya, ada nilai VB, VE, VC, kemudian V out per V in atau berapa kali penguatannya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak sama kayak yang di layar teman-teman sekarang, itu nggak apa-apa, mungkin bedanya nggak akan banyak juga. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu buat ngisi jurnal, teman-teman bisa isikan yang teman-teman dapat aja tegangannya. Atau ada yang beda nggak tegangannya? Yang teman-teman dapat dari rangkaian yang teman-teman buat, ada yang beda nggak tegangannya? Ada, Kak. Ada ya. Coba Holidin yang bagian basisnya, Holidin dapat berapa? Untuk yang basisnya sama Kak, nilainya itu 1,97 volt. Kemudian untuk kolektornya juga sama 1,80 volt. Yang bedanya itu cuma emitor, beda 1 Kak, 1,626 volt. Nah, jadi perubahannya nggak terlalu banyak kan? Ya. Kalau aku yang kolektor lumayan banyak Kak. Oh, berapa tuh? 2,06. 2,06. Iya. Rangkaiannya udah sesuai sama yang tadi Bang Dava bikin? Udah Kak. Di bagian kolektornya. Kalau misalkan ini nilai dari resistor kapasitornya? Mungkin kalau kolektor tuh di sininya ya. Kolektor tuh ini kan di daerah sini resistor kapasitornya. Coba deh dilihat dulu. Ya, coba dilihat lagi itu micro F atau NF tuh ya? NF ya. Iya. Udah ada yang beda nggak, Cintia? Nggak lah Kak, sama. Sama. Oke, mungkin kalau misalkan selisihnya 0,3 nggak masalah ya. Tapi dia Cynthia sampai berapa tuh selisih? Tadi berapa nilainya? 2,06. 2,06 ya. Gede juga. Saya juga Kak. Oh iya, di bagian mana kalau Fasya? Yang apa namanya Kak, basis apa? Yang bawah itu 1,89, terus yang kanannya 1,17, yang atasnya 2,08. Oh gitu ya. Jadi jadi teman-teman tegangannya ada yang beda-beda ya. Ini pasti bakal beda sih. Paling sebenarnya bedanya tuh nggak yang sampai yang nggak yang sampai banyak ya. Tapi mungkin harusnya mah tidak lebih dari 0,3. Cuma mungkin dari rangkaiannya kah atau udah bener belum diatur di function generator kah gitu. Dan nilai resistor, kapasitor dilihat lagi nilainya. Kalau misalkan udah sesuai dan nilainya pun masih sama, harusnya paling gede tuh bedanya sampai 0,3 atau 0,4 ya. Tadi yang 2,86 dari 2,86 dari 1,25 itu bedanya jauh banget ya. Teman-teman ada yang pada beda lagi nggak? Ada yang bedanya banyak juga nggak? Atau cuma ini aja? Aku Kak, beda banget. Oh ya. Kalau yang punya tadi, yang Nur Ikrimah, apa yang beda? Yang tiga-tiganya sih Kak, nggak ada yang sama semua. Yang satu. Ya, kalau misalkan ini beda nggak masalah sebenarnya. Jadi gini aja ya, kita sepakatin aja.
kalau misalkan ini buat, kan ini juga namanya juga ini ya aplikasi buat membantu kita juga kayak bukan apa namanya, bukan pakai yang asli gitu kan. Mungkin ada beberapa yang harus yang beda gitu ya kalibratornya atau dan lain sebagainya. Karena kita nggak megang alatnya langsung, ini bantuan, makanya kemungkinan ada beberapa faktor yang membuat yang berbeda. Jadi kesimpulannya karena kita sepakatin kalau nilainya sudah sama semua, untuk nilai VB, apa sih, VC sama VK-nya beda, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa langsung diambil nilai pertamanya aja. Yang penting kita lihat di sini nilai out-nya itu sudah bagus apa enggak nilai out sama nilai in-nya di osiloskop. Karena kan kita sebenarnya di sini melihat faktor melihat kali penguatan ya kan, kali penguatan dari transistor itu. Nah, tadi kalau misalkan aku tanya ke teman-teman yang bilang VB-nya beda, untuk tampilan osiloskopnya udah sama atau belum? Sama, Kak. Kalau aku enggak, Kak. Bagian apanya nih? Yang V out-nya? Iya, Kak. Dia enggak ke apa namanya itu? Dia enggak gelombang-gelombang gitu, Kak. Enggak gelombang-gelombang, enggak sinus gini. Iya, Kak. Yang channel B-nya udah dijadiin DC belum? Nah itu, udah dijadiin DC belum? Udah, Kak. Iya. Masih juga sama? Iya, Kak. Boleh deh share screen dulu. Nanti Baik, Kak. dibantu. Sama diperhatiin juga ya nilai kapasitornya, apakah dia mikro ataupun nano. Nah, coba tadi share screen siapa? Tadi yang mau share screen Nur Ikrimah ya? Dia lihat. Oh, dia lihat. Pencet belum ya? Oh. Salah kali ya. Bentar ya teman-teman. Masih belum join ya? Atau yang salah yang lain lagi, yang kotaknya nggak sama gitu? Saya juga, Kak. Gelombangnya nggak ada muncul. Nah, coba di Verla. Oke, Bang. Ntar. Ya. Udah kelihatan belum, Bang? Udah. Ini saya udah kasih ke DC juga nih. Ini juga 50, nggak ada gelombangnya keluar. Coba. Terus nilai-nilainya juga nggak sama, Bang. Oh, coba lihat rangkaiannya deh, itunya Ju. Geser-geserin. Nah. Siap. Oke, sebentar. Coba cek ini dulu dong, DC powernya. Di mana tuh, Bang? Yang di atas. Yang di atas. Paling atas. Ini ya? Ini ya, Bang? Ya, coba itu diklik. Nih. Oh, udah sama dia. 15. Oh, itu R4-nya 100 apa 150 itu? Mana R4 150. Oh, 50 ya.
boleh membantu Kak. Oh iya silakan coba. Coba Jupiter lah itunya jangan pakai koma yang 22 itu saya lihat ada yang pakai koma. Jadi harus yang pakai ini ya? titik. Iya. Oh, Oh ya. Oh ya. Oke. Ya, yang Thank you, lainnya thank you, juga thank you. coba perhatikan. Oh ya. Thank you. Iya. Oke Bang, makasih Bang. Yang lain juga makasih. Oh tadi yang karena nilainya berarti ya? Iya Kak. Oh, iya, aduh. Nggak kelihatan kalau nilai. Oke, coba sambil nunggu tadi yang itu dan share screen munculin outnya. Tadi yang Nur Ikrimah ya? Udah ada belum orang? Hadir Kak, maaf Kak tadi jaringan lemot. Oh iya, nggak apa-apa. Dipastiin dulu tadi nilainya pakai titik ya harusnya ya? Nilai dari kapasitornya. Coba diperhatikan lagi atau nilai dari Ini udah ada, M1. Kak. Pakai titik ya. Kak punya saya udah bisa. wih, mantap. Oke. Tadi yang bantuin mana siapa? ya, Kak? Holidin ya? Iya Kak betul. Oke, Di terima kasih Holidin Holidin. Lidi. Bentar. Udah ada Kak? Udah, coba Kalau di running. itu di running dulu coba. Sebentar. Coba deh digeser itu digital oscilloscope-nya. Ya. Nah ya, Sinyal kayak generator ini mau juga Bang, lihat tuh coba. kenapa? Sinyal generatornya belum diatur. Iya. Nah, ya yang ininya ya, yang Oh, iya, frekuensinya. Ya Kak harusnya 1,00. Yang ini ya? Ah. Jadi 1. Udah Bang. Itu masih Itu masih 600 nggak? 100 itu. Iya. Ke 1. Geser ke 1. Coba pasin. Ke Ke atas 1 Kak. ya. Nilainya ke 1 Kak. Nah, Nah, itu coba 120. Turutin dikit. Tadi tuh. Dah. Nah. Coba di stop running terus running lagi. Jangan di close ya. Jangan di close. Nanti nggak keluar lagi. Stop running. Ini ya Kak? Nah, itu. Terus running lagi. Rangkaiannya ini paling. Coba lihat di rangkaiannya. Rangkaian. Bang, Hah? izin bantu itu osiloskop yang channel A-nya masih AC tadi, Bang. Oh ya, coba. Oh, coba lihat. Oh iya, itu AC ya. Yang channel A. Channel oh ya. Ini ya Bang. Iya. Masih ya. Masih kayaknya rangkaiannya sih. Coba cek powernya juga. Yang di atas itu. Oh iya, Yang yang 10 10 volt. volt. Nah, Nah, itu. tuh voltage. Yang voltage yang kanan. Nah, itu 10. Oke, kita oke. Enggak, 10 aja. 10. Nah, oke. Nah, oke. Terus running lagi. Nah, oke ya. Itu yang Makasih, bawahnya tuh yang bawahnya tuh kelebihannya itu di 53 dia. Harusnya di 50 Oh ya, aja. ke 50-in coba. Opasin ke Yang 50. ini ya Kak? Iya. Iya, betul.
yang tengah, yang diputar yang tengah aja. Nah, di posisiin kedua. Posisiin ke yang Nah, udah. Terus yang keluar ke 50. Terima kasih Kak, Bang. Oke, sama-sama. Ada yang masih ini nggak? Ada yang masih beda tampilannya? Yang V out ataupun yang V in-nya? Jadi kesimpulannya teman-teman harus lebih teliti lagi ya dalam perangkaian ataupun tadi ya yang voltasenya yang belum dikasih nilai, terus juga nilainya tadi kalau misalkan koma pakai titik, terus apa lagi ya tadi ya? Oh ya, kita kan pakai DC ya, dan di osiloskopnya dike-DC-in. Terus buat dinilai di function generatornya itu yang frekuensi kita tetap pakai yang 1 kHz dan amplitudenya untuk praktikum hari ini kita pakai yang 100 mV. Oke. Ada yang masih ini, ada yang masih belum paham atau ada yang masih error? Bisa di share screen-in biar langsung di troubleshoot. Oke ya. Semoga teman-teman ini ya bisa ngikutin praktikum hari ini ya. Dan semoga errornya nggak banyak ya. Atau ada yang masih bingung? Kalau enggak, kita akan lanjut. Buat pengisian jurnal udah pada tahu kan? Tadi cara-caranya. Sudah Kak. Oke. Mungkin untuk pengerjaan jurnal bisa dilanjut oleh Katia. Oh, sebelum itu kita absen kedua dulu ya, guys. Oh, dikasih waktu 5 menit buat ngisi.
tinggal 1 menit lagi ya. Yang lewat dari 3 nggak dihitung absennya. Oke, cukup. Untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Binarapani. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Tia. Oke, teman-teman, sebelum kita kirim praktikum hari ini, ada penjelasan sedikit ya tentang jurnal modul 7. Jadi nanti untuk file jurnalnya bisa teman-teman download di Google Drive yang sama kayak di tempat modul 7 ini. Dan di file tersebut nanti teman-teman bisa lihat tabel seperti yang aku share screen ya. Jadi ada nilai amplitude-nya. Di sini ada 3 nilai amplitude, dan tadi kan kita yang praktikum itu pakai nilai amplitude yang 100 mV. Dan teman-teman juga tadi udah keluarkan untuk nilai VB, VE, VC, dan juga berapa sih nilai amplitude out-nya ya, atau nilai V out-nya. Teman-teman isi di tabel itu, sekaligus dengan nilai berapa kali penguatannya dengan cara V out dibagi V in. Selanjutnya, setelah teman-teman catat hasil itu, nanti teman-teman screenshot. Screenshotnya screenshot yang osiloskop sama yang function generator itu ya. Jadi kan nanti kalau misalkan di running, nanti ada yang kotak untuk function generator sama osiloskop. Nah, nanti teman-teman screenshot bagian itu, lalu taruh di tabel ini. Untuk besar kecilnya gambarnya bisa teman-teman atur, kalau bisa sampai kelihatan ya. Nanti pengumpulan berkas file ini dalam bentuk PDF, nanti juga dikirimkan link untuk Google Form-nya. Nah, selain pengerjaan jurnal ini, tadi kan kita sudah yang 100 mV ya, otomatis teman-teman tinggal ngerjain yang 200 mV sama 300 mV. Tapi untuk 100 mV, teman-teman tetap taruh ya hasil screenshotnya, hasil screenshot osiloskopnya. Dan ini kan untuk tugas jurnal kalian. Wah, kayaknya nggak terlalu berat ya tugas jurnalnya. Jadi, untuk nilai praktikumnya, sama seperti nilai praktikum yang sebelum-sebelumnya, teman-teman tetap membuat tentang video bagaimana cara teman-teman mengerjakan praktikum hari ini dari awal sampai akhir gitu. Kita untuk praktikum cuma cukup yang pakai 100 mV aja. Untuk yang 200 ataupun 300 tidak usah divideokan. Cuma teman-teman tinggal kerjain aja dan di PDF-kan seperti itu. Nah, untuk jurnal ataupun untuk video ada yang ingin ditanyakan? Batas pengumpulannya kapan, Kak? Oke, sekarang hari Sabtu ya, hari Rabu depan. Oke? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Kak, izin bertanya. Oh iya, boleh. Siap. Kevin, ya. Kevin Surbak. Iya, yang jurnal tadi ini, yang amplitude V out-nya ini gimana tadi, Kak? Kurang dengar. Oh ya, oke. Yang amplitude vote, tadi kan kita di osiloskop ya, di osiloskop tuh ada yang nilai V in sama V out, ya kan? Nah, tadi yang V in itu kan nilai kita 100 mV ya, sedangkan tadi yang V out itu yang nilai yang gelombangnya itu yang agak ngelonjak ke atas, yang tadi kita hitung itu kan nilai 300 mV kan. Nah, nanti teman-teman tinggal taruh aja nilai 300 mV-nya untuk di tabel yang amplitude V out, seperti itu. Lalu kalau yang dikali itu apa, Kak? Nah, yang kali ini caranya yang kayak tadi ya, yang caranya tuh V out dibagi V in. Jadi kan tadi kalau dari praktikum nih, V out-nya tadi 300 ya, 300 mV dibagi sama V in-nya. V in-nya tadi kita pakai 100 mV. Jadi untuk kali di sini teman-teman tinggal isi 3 kali gitu.
3 kali. Oke, makasih Kak. Ya, dan untuk rangkaiannya tetap seperti itu, tidak ada yang berubah. Terus juga kita tetap pakai frekuensi yang 1 kHz, yang teman-teman cuma ubah tuh yang bagian amplitude-nya aja. Amplitude-nya tergantung dari tabelnya ya. Kalau 200 berarti gimana caranya amplitude-nya bisa sampai 200 M atau 200 mV. Dan begitu pun dengan 300 mV. Jadi tinggal diubah di function generator yang bagian amplitude. Dan untuk yang osiloskop nanti tinggal teman-teman atur gimana caranya gelombang itu bisa memenuhi kotak dan nggak ada yang ke atas ataupun ke bawah, kelebihan ataupun kekurangan. Teman-teman atur aja gitu. Oke? Ada yang masih bingung tentang jurnalnya? Saya mau nanya, tapi modul 6 boleh? Modul 6? Oh iya, iya, ya, menanya soal jurnalnya itu yang mana ya Kak? Saya nggak tahu soalnya. Untuk modul 6 atau modul kemarin nanti pengumpulan jurnalnya itu sekaligus sama modul 8. Iya Kak, maksudnya soalnya itu yang mana ya, saya nggak tahu. Kemarin yang ngajar siapa ya? Misbah, Bang Misbah. Pokoknya Iya, Pak. nanti untuk yang modul 5 sama 6 ya kalau nggak salah tuh. Itu nanti pengumpulan jurnalnya di modul 8. Nanti deh untuk info lebih lanjutnya nanti aku tanyakan dulu ya sama Bang Misbah. Nanti biar dia yang ngobrol di grup Elkom. Oh ya, makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada yang lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, mau nanya lagi. Ya, ya boleh. Kenapa? Hasil screenshotnya itu apakah harus satu layar atau boleh di capture sebagian aja? Yang penting udah kelihatan hasilnya ini. Kalian boleh screenshot yang bagian function generator sama di yang osiloskopnya aja. Jadi bentar. Oke, Kalian makasih, bisa Kak. screenshot bagian ini. Kan ini function generator nanti di atas bawain aja. Atasnya function generator, bawahnya osiloskop. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke ya, aman ya. Nanti link jurnalnya dikasih ke grup. Habis itu nanti untuk deadline-nya itu hari Rabu jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke. Kalau misalkan tidak ditanyakan lagi, aku kembalikan ke Katia. Baiklah, kalau sudah semua, kita tutup aja praktikum hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah ikut berpartisipasi dalam praktikum hari ini. Kami dari asisten apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.